Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini, di 2026 ini, kita pasti menerima yang terbaik yang dari Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita fokuskan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat tahun yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami Bapak. Inilah awal di mana Engkau terus memimpin kami Tuhan. Awal tahun 2026 ini Tuhan, Kau terus memimpin langkah demi langkah, hari demi hari, bulan demi bulan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu menguasai dimanapun kami berada Tuhan. Hadirat-Mu yang kami perlukan, Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kaya rala papa ya rala tasyere de 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 de. Dia nama ya rala kaya tasyere de 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 de. Dan kami menaikkan pendamaian di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdiri di hadapan Bapa, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian di hadapan korban pendamaian di hadapan-Mu Yesus, di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan kasih-Mu Bapa. kami berdiri di hadapan Bapa Sebagai perantara, sebagai perantara atas umat Tuhan. Kami bawa korban pendamaian, korban pendamaian di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. mampukan dan layakkan setiap kami Tuhan. Mampukan layakkan kami untuk tugas mulia ini, sebab kami tunaikan karena cinta dan panggilan kudus-Mu. Kudus, 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 Engkau kudus Tuhan. Suci, suci, Engkau Allah yang suci Tuhan. sucilah Tuhan, kudus, kudus. Biar kekudusan-Mu Tuhan melayakkan setiap kami, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan kembali datang Tuhan untuk puji dan muliakan Engkau, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kuduskan dan layakkan setiap hidup kami Tuhan, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan. Kami
kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Oh kudus, kudus Tuhan, Engkau Allah yang maha kudus. Oh Allah semesta memuji-Mu. Oh kudus, 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 kuduslah Tuhan. Oh kami semua datang menyembah, sebab Engkau yang layak Tuhan. Oh dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan namamu Tuhan dan dipuja, diagungkan Yesus Kristus Tuhan dan dipuja. Sekali lagi katakan diagungkan namamu Tuhan dan dipuja sampai selamanya. Oh, Kau diagungkan, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan. Yesus Raja di atas segala raja, Engkau yang bertata, Engkau yang berdaulat Tuhan. Kami naikkan pujian kami naikkan hormat kami di hadapan-Mu Yesus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak, hormat, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Oh, hormat bagi Allah Bapa. Berikan pujian-Mu, berikan hormat-Mu bagi Yesus Raja di atas segala raja, yang berkata dan berdaulat atas setiap hidup kami, keluarga kami. Engkaulah yang kami tinggikan Tuhan, Engkaulah yang kami agungkan. Engkau Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Oh haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi, hormat bagi, sembah Dia, tinggikan namanya Yesus Raja di atas segala raja. Oh hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Oh haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ketiganya, ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Dan sebentar kami memuji dan memuliakan Engkau lebih dan lebih lagi. Mari yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan, mari kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom, shalom. Shalom. Selamat tahun baru. Biarlah di tahun yang baru kita terima berkat yang baru yang daripada Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi selamat
tahun 2026 ini kita juga sudah terima tema yang daripada Tuhan. Mari kerjakan itu semakin kuat di dalam Tuhan. Siapa yang mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini? Saya melihat tangan-tangan di tempat ini yang sungguh luar biasa. Amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Yuk sama-sama angkat pujian di hadapan Tuhan. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, katakan pujianku. berikan Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku selalu syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Akan ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan lagi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tak bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Selamat saudara. Sebab hari ini hari yang terbaik. Mari katakan lagi. Sebab hari ini hari yang terbaik. Kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan, bahwa Engkau baik dalam hidup kami, karena Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hari ini harinya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. 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 Bersuka di dalam Tuhan, Mari bersuka. bersuka di dalam Tuhan, bersuka
bersuka dan bersyukur kepadamu. Mari Bapak Ibu, saat ini kita akan siapkan hati kita menerima firman yang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita saat ini. Mari kita mengucap syukur kalau hari ini di hari keempat di tahun 2026 kita percaya bahwa pimpinan Tuhan benar-benar terjadi atas hidup kita. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat tahun yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Kau memampukan kami Tuhan sampai hari ini. Terus mari berjalan bersama kami sepanjang tahun 2026 ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib, maka akan ada selalu keajaiban dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama angkat ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, mari mengucap syukur, mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau panggil nama-Mu Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Kami mau katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Makasih Tuhan, mari katakan lagi Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada
bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan, Kau hujan terus kami dengan mempersonaku. dan setiap hari dalam hidup Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di Mari Bapak Ibu matamu. Saudara angkat pujian ini. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Lebih lagi Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Lagi katakan selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Makasih Tuhan lewat pujian ini. Kau membuat kami selalu berharga di matamu Tuhan. Dan kami siap mendengar setiap firman, setiap pesan yang Kau berikan kepada kami. Di awal tahun 2026 ini. Kami mau tangkap semuanya dengan maksimal bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom semua keluarga BMC dimanapun kita berada pagi hari ini. Ya, saya mau mengucapkan dulu selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Minggu ini adalah minggu pertama kita memasuki tahun yang baru di bulan Januari ini. Jadi saya percaya mari kita mulai tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mempunyai harapan yang baru di dalam Tuhan. Dan saya juga percaya biar yang terbaik yang dari Tuhan terus terjadi di sepanjang tahun yang baru ini. Dan saya juga mau umumkan saudara, mulai minggu depan kita akan sudah mulai ibadah onsite. Jadi mari datang kembali ke Ruko ITC Kosambi, Blok H1H2 lantai 2 untuk kita sama-sama beribadah bersama kembali onsite di tahun yang baru ini ya. Hari ini saya mau kasih judul khotbah saya, Tuhan adalah prioritas pertama dalam kehidupan kita. Ya, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Minta biar Tuhan yang jelaskan kepada setiap kita, minta biar Tuhan yang atur setiap arah dalam kehidupan kita sepanjang tahun yang baru ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, kalau kami bisa bergabung online streaming untuk beribadah dimanapun kami berada pada pagi hari ini Tuhan, mari biar Engkau yang pimpin kami mulai dari awal pemberitaan firman-Mu ini Tuhan sampai kepada akhirnya. Berikan kami hati seorang murid supaya kami dapat duduk diam, dengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Khususnya Tuhan, apa yang menjadi arahan-Mu untuk kami jalani tahun yang baru di depan bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar hamba-Mu jadi saluran yang bersih. Apapun yang hamba-Mu sampaikan, hanyalah yang berasal daripada-Mu saja. Biar tidak ada perkataan emosi manusia apapun yang kucampur, tapi hanya perkataan-Mu saja Tuhan yang bisa jadi berkat untuk setiap jemaat, setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mengucap syukur, kami mulai pemberitaan firman kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, jadi setiap tahun baru saudara, kita selalu yang namanya mempunyai resolusi ya, mempunyai satu arahan untuk kita jalani tahun yang baru.
bisa bermacam-macam, bisa sangat bervariasi. Ya, ada orang yang mungkin set resolusinya tentang keuangan misal. Ada yang ingin untuk bisa berinvestasi atau bisa punya sesuatu yang baru di depan, bagaimana goalnya, bagaimana bisa mencapai ke sana dan lain sebagainya. Ada juga yang punya target untuk kesehatan misalkan. Ada orang yang menetapkan, wah saya setiap hari harus berolahraga, saya setiap minggu harus berolahraga supaya hidup saya lebih sehat. Ada juga yang menetapkan, mungkin ya sangat banyak ya tujuan-tujuan kita di tahun yang baru ini. Mungkin saat ini saudara juga sudah tetapkan apa yang jadi resolusimu di tahun yang baru ini. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan pada saya pada pagi hari ini adalah jangan lupa untuk memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama di tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Ya, pagi hari ini saya mau sampaikan bahwa Yesus adalah yang memberi resolusi dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Bukan hanya menata ulang, tetapi Tuhan sedang memberi prioritas apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu supaya yang lain bisa masuk pada tempatnya. Ya, kita membuka firman Tuhan pagi hari ini, ayat utama kita di Matius 6 ayat 33. Boleh dibuka di Alkitabnya, Matius 6 ayat 33. Firman Tuhan ini sebenarnya saudara dalam satu perikop membahas tentang kekhawatiran, ya. Di situ kalau saudara baca-baca di firman Tuhan di atasnya sangat banyak tentang kekhawatiran, tentang masa depan dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau poin di ayat 33 karena ini ayat yang sangat-sangat penting dan sudah sangat terkenal juga, kita juga mungkin sudah tahu ayatnya. Saya bacakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, jadi saya bacakan sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan di sini berkata carilah dahulu. Carilah dahulu itu artinya kita harus mengutamakan untuk mengutamakan kerajaan Allah di atas semuanya, saudara. Carilah dahulu itu berarti bukan hanya kadang-kadang, bukan hanya kalau sempat saja, bukan hanya kalau hari lagi baik saja baru kita cari Tuhan. Tapi carilah dahulu di sini berfirman, berbicara tentang mari prioritaskan kerajaan Allah, mari prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ya, makanya dikatakan carilah dahulu, bukan carilah nanti atau carilah sesudahnya, enggak, dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya percaya saudara, firman Tuhan pagi hari ini biar jadi landasan untuk kita jalani hari-hari kita di depan. Untuk jadi landasan di mana tahun yang baru di depan kita bisa memprioritaskan Tuhan. Setelah itu Tuhan yang akan mengatur semuanya dalam kehidupan kita. Ya, satu kalimat yang Tuhan ingatkan, apa yang menjadi terutama dalam kehidupan kita, ya itu yang akan menentukan bagaimana sisanya, saudara. Semua yang menjadi yang terutama itu menentukan sisanya. Nanti kita bahas, saudara ya. Saya mau masuk ke dalam poin pertama. Mengapa Tuhan harus jadi prioritas yang pertama? Ya. Kenapa Tuhan harus jadi prioritas pertama sih? Kenapa bukan keinginan kita? Kenapa mungkin bukan tujuan kita yang harus jadi prioritas pertama? Tapi kenapa harus Tuhan yang jadi prioritas pertama dalam hidup kita? Ya. Poin yang pertama, saudara, Yakobus 1 ayat 17. Saya akan buka beberapa ayat pagi hari ini supaya buat jadi dasar kita, saudara ya, buat jadi landasan kita. Yakobus 1 ayat 17 berkata tentang pemberian yang baik, ya. Dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, kalau kita lihat saudara di firman ini dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Artinya
Mengapa Tuhan harus jadi prioritas utama dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah Dia yang menjadi sumber dari segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yakini bahwa apapun yang baik, firman Tuhan pagi hari ini berkata, apapun yang baik, apapun anugerah yang sempurna yang terjadi dalam kehidupan kita, sumbernya hanya satu, yaitu dari Allah sendiri. Ya, makanya kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan. Makanya kenapa kita harus memprioritaskan apa yang jadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Karena kita tahu sumber dari segala yang baik, sumber dari segala anugerah yang sempurna itu hanya datang dari Allah. Ya, makanya saya menghimbau semuanya untuk ayo tetap prioritaskan Tuhan menjadi yang terutama. Tanpa kita memprioritaskan Tuhan menjadi yang terutama, ya sumber kita beralih saudara ya. Sumber kita mungkin bisa dari pekerjaan kita, sumber kita mungkin bisa dari relasi kita dan lain sebagainya. Sumber kita beralih saudara, yang artinya alirannya pun akan berubah saudara. Ya, jika sumbernya benar, saya percaya alirannya juga benar. Artinya jika sumber kita bersumber pada Allah, maka alirannya pun adalah yang terbaik dari Allah. Kalau kita mensumberkan, menggantungkan ya saudara ya, hari-hari dalam kehidupan kita kepada sumber-sumber yang lain, maka alirannya juga berasal dari yang lain saudara. Dan belum tentu itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Belum tentu itu yang Tuhan mau untuk terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kenapa sumbernya menjadi sangat-sangat penting di sini. Kalau kita mensumberkan hanya kepada Allah, artinya segala segala yang terbaik, segala anugerah yang sempurna, itu yang akan Tuhan alirkan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi yang pertama, Dia sumber dari segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mari yakini, mari imani, kalau kita jadikan Dia di tempat yang pertama, Dia akan jadi sumber segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, poin yang kedua saudara, kenapa kita harus menjadikan Yesus, menjadikan Allah, menjadikan Tuhan prioritas pertama dalam kehidupan kita di tahun yang baru ini. Karena yang kedua saya mau poin adalah prioritas menentukan arah dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang penting bagi kita justru akhirnya akan menentukan arah keputusan, waktu dan energi kita. Ya. Amsal 4 dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang menjadi penting bagi hati kita saudara? Apa yang di mana hati kita tertuju, itu yang menentukan bagaimana arah-arah kita ke depan, arah langkah kita ke depan. Ya, jadi pagi hari ini saya mau ingatkan bahwa prioritas menentukan arah. Ya, saudara pernah mungkin bertemu dengan orang-orang yang memprioritaskan hal-hal yang tidak baik misalkan. Ya, arah mereka akan menuju ke sana karena hatinya sudah menuju ke sana. Firman Tuhan pagi hari ini berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kemana hati kita mengarah, kemana hati kita tertuju, kesitulah kita akan melangkah saudara. Saya pernah dengar satu hamba Tuhan beri satu kesaksian saudara tentang hal ini. Ya, ada jemaatnya yang seringkali telat untuk datang ke gereja. Ya, kalau ditanya datang ke gereja kenapa telat dan lain sebagainya, pasti selalu banyak alasannya saudara. Alasannya dari A sampai Z ya, bisa semuanya, mungkin telat bangun, ngurus rumah terlebih dahulu dan lain sebagainya gitu. Tapi ya ini kata-kata dari hamba Tuhan ini saudara, dikatakan dia menanyakan kepada jemaatnya, menurutmu lebih baik telat ke gereja atau telat ke airport? Ya, kalau misalkan telat ke airport ya kita semua mungkin pernah mengalami ya saudara ya, kita mau terbang ke satu tujuan, kita datang ke airport mepet, rasanya hati sudah berdebar-debar saudara. Rasanya hati sudah mau copot gitu ya, karena kalau misalkan kita telat datang ke airport, ditinggal pesawat, ya semua selesai saudara. Tapi
biar kesaksian ini saudara dari hamba Tuhan ini jadi perenungan dalam setiap kehidupan kita. Apa yang jadi prioritas kita itu yang menentukan arah dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak memprioritaskan datang ke gereja, kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, kita memilih yang lain saudara, ya ke situ kita akan melangkah. Balik ke pertanyaan tadi saudara, apakah kita lebih memilih telat ke gereja atau telat ke airport? Kebanyakan dari kita mungkin akan memilih telat ke gereja saudara. Karena kalau telat ke airport, hamba Tuhan ini berkata ya kalau kita telat ke airport, pesawatnya sudah lepas landas, tiket kita hangus, uang kita hilang saudara. Ya betul ya, kalau telat ke gereja ya Tuhan masih ada gitu. Tapi saya percaya dari kesaksian ini saya dapatkan satu rema saudara. Apa yang menjadi prioritas utama dalam hati kita? Apa yang menjadi prioritas paling utama dalam hati kita itu yang menentukan arah kita. Hari ini kalau kita berbicara tentang Yesus jadi prioritas kita di tahun yang baru ini. Mari ayo prioritaskan Tuhan. Kemana Tuhan melangkah, ke situ juga kita berada. Ya, karena prioritas kita menjadi arah, menjadi langkah kita akan menuju kemana saudara ya. Yang ketiga, Mazmur 127 ayat 1 berkata, ya boleh dibuka, Mazmur 127 ayat 1. Mengapa Tuhan harus jadi prioritas pertama? Yang ketiga adalah Mazmur 127 ayat 1, ini nyanyian ziarah dari Salomo. Dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Jadi dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Ya, jadi yang ketiga, kenapa Tuhan harus jadi prioritas utama dalam kehidupan kita? Tanpa Tuhan, semua usaha yang kita lakukan, ujungnya adalah kesia-siaan. Ya, jadi kita bisa saja kerja keras di tahun yang baru ini, memulai segala sesuatu yang baru, kita pengen jadi yang terbaik, pengen mengusahakan segala sesuatunya menjadi lebih baik, kita kerja keras saudara. Tapi firman Tuhan katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, usahanya, usaha orang yang membangun akan menjadi sia-sia. Ya, jadi saya berdoa supaya kita mengerti bahwa membangun tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Bekerja tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Melayani tanpa Tuhan adalah kesia-siaan. Ya. Poin yang ketiga saudara, tanpa Tuhan semuanya menjadi sia-sia. Apapun yang kita usahakan, apapun yang kita lakukan hanya menjadi beban, hanya menjadi kesia-siaan. Ya. Jadi dari 3 poin ini saudara kita mengerti bahwa dalam kehidupan kita di tahun yang baru, Tuhan harus jadi prioritas yang terutama. Kenapa? Sumber dari segala sesuatu adalah dari Tuhan. Sumber segala sesuatu yang terbaik, sumber segala sesuatu anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Yang kedua, prioritas kita menentukan arah kita. Kemana hati kita tertuju, apa yang kita jadikan lebih penting dalam kehidupan kita, kita akan mengarah ke sana saudara. Dan yang ketiga, tanpa Tuhan, semua yang kita lakukan adalah kesia-siaan. Ya, jadi jangan awali tahun yang baru ini dengan kesia-siaan, tapi biar di awal tahun yang baru ini ketika semuanya masih fresh ya, niat kita masih fresh, semangat kita masih baru, di tahun 2026 ini kita bisa dasari semuanya bahwa Tuhan harus jadi prioritas kita. Baru semuanya bermakna saudara. Baru semuanya bisa indah di hadapan Tuhan. Ya. Selanjutnya, bagaimana menempatkan Tuhan dalam prioritas kita? Saya mau highlight ada 3 lagi saudara ya. 3 area di mana kita harus memprioritaskan Tuhan. Harus menempatkan Tuhan yang menjadi terutama dalam hidup kita. Ya, yang pertama, kita bisa mulai dengan memprioritaskan Tuhan dalam waktu kita. Ya, kalau dalam seminggu
kita hanya berikan waktu kepada Tuhan mungkin sehari 2 hari, mungkin hari Minggu ketika kita beribadah, mungkin hari Senin ketika ada ibadah AOC. Dari 7 hari saudara, kita hanya memprioritaskan Tuhan 2 hari, menurut saya sangat-sangat kurang saudara. Sedangkan di hari-hari biasa kita nggak pernah bangun yang namanya mesbah pribadi bersama dengan Tuhan. Kita nggak pernah baca firman untuk jadi makanan rutin kita. Ya sekali lagi semuanya sia-sia. Ya yang pertama, di mana area kita bisa lakukan perbaikan saudara. Yang pertama adalah dalam waktu kita harus memprioritaskan Tuhan. Ketika kita memulai hari kita dengan Tuhan, itu yang akan menyelaraskan langkah-langkah kaki kita di depan. Makanya kenapa kita ada doa pagi jam 5 juga saudara ya, untuk menyelaraskan langkah-langkah kita di depan. Ya sekali lagi, bagaimana caranya untuk kita bisa memprioritaskan Tuhan? Dimulai dari waktu kita. Apakah kita sudah berikan porsi waktu kita untuk memprioritaskan Tuhan atau belum saudara? Dilihat dari apa? Mesbah pribadimu seperti apa? Pembacaan firman-Mu seperti apa? Waktumu berdoa seperti apa? Ya, dari waktu kita saudara. Dilihat semuanya dari waktu kita terlebih dahulu saudara. Apakah kita memprioritaskan Tuhan atau tidak? Selalu sempatkan, meskipun ya kita tahu semua orang sibuk saudara. Ya bukan hanya saya dan saudara saja yang sibuk, semua orang sibuk. Tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, mencari waktu untuk bangun mesbah pribadi pasti ada. Ya, yang pertama di area waktu kita harus prioritaskan Tuhan. Yang kedua, Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Yang kedua, area mana yang harus kita tempatkan Tuhan sebagai prioritas. Yang kedua adalah di area pikiran kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Ya, yang kedua, hal yang paling susah kita kontrol adalah pikiran kita, saudara. Karena pikiran kita ini yang menentukan jalan mana sih yang paling terbaik buat kita ambil. Jalan mana yang paling gampang, paling mudah untuk kita ambil, untuk kita sampai di tujuan kita. Ya, di sini kan dikatakan tadi ya, jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Prioritas yang kedua adalah dalam setiap keputusan kita. Bukan hanya mengandalkan logika, bukan hanya mengandalkan pengalaman kita, bukan hanya mengandalkan pengetahuan kita. Tapi ketika kita mau mengambil satu keputusan, bagaimana caranya supaya pikiran kita ini dipenuhi oleh pikiran Kristus. Selalu tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidupku? Kalau engkau diperhadapkan dengan dua pilihan saudara ya, ada jalan ke kiri dan jalan ke kanan. Tanya sama Tuhan, Tuhan jalan mana yang harus aku ambil? Saya selalu berdoa saudara, kalau saya sedang diperhadapkan dengan satu pilihan, saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan jalan mana yang harus aku ambil? Ketika dalam hati saya ya ada rasa damai, misalkan pilih jalan ke kiri, saya akan jalani saudara. Ketika saya berjalan ke jalan yang sebelah kiri, saya akan doa lagi sama Tuhan. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini jalanmu, biar Engkau yang lancarkan semuanya. Tapi kalau ini bukan jalanmu Tuhan, mari biar bagaimanapun caranya, ya entah bagaimana caranya, dengan dalam anugerah-Mu yang ajaib, Engkau bisa bawa aku masuk ke dalam jalan yang benar. Ya, itu menurut saya doa yang cukup baik saudara ya, ketika kita meminta pimpinan Tuhan. Kalau memang ini jalannya, Engkau yang lancarkan. Tetapi kalau ini bukan jalannya, bagaimanapun caranya Tuhan, paksa aku untuk masuk dalam jalan-Mu yang benar. Ya, dengan kita berdoa seperti itu saudara, dengan kita punya hati yang didasari dengan hal seperti itu, kita sedang memprioritaskan Tuhan di atas pikiran kita. Bukan karena pengalaman kita, bukan karena logika kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena
Tuhan yang menuntun setiap kita untuk memasuki masa yang baru. Ya, area yang kedua adalah pikiran, dan yang ketiga, yang terakhir adalah hati kita. Ya, sekali lagi saudara, apa yang jadi prioritas dalam hati kita, itulah ke arah mana kita melangkah. Kalau Tuhan jadi yang terutama, kita akan mengarah kepada Tuhan. Saya tulis di sini saudara, Tuhan tidak mau menjadi hanya salah satu. Dia mau jadi tempat yang pertama. Ya, hati yang sibuk, hati yang terpecah, tidak bisa fokus kepada kerajaan Allah. Ya. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hati kita. Membuat hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Dan jangan kaget saudara ya, jangan terkejut ketika kita memprioritaskan hati kita kepada Tuhan. Tuhan juga menyentuh area dalam hati kita. Dia izinkan dia saudara menyentuh setiap area dalam hati kita. Mungkin di awal tahun yang baru ini, ketika kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, izinkan dia untuk sentuh. Mungkin ada luka dalam hati kita. Mungkin ada kekecewaan dalam hati kita. Mungkin ada kepahitan dalam hati kita. Ada trauma-trauma yang belum diselesaikan, belum dibereskan. Ada ambisi yang mungkin kita pengen untuk mencapai saudara. Minta Tuhan bereskan hati kita. Minta Tuhan bereskan hati kita supaya hati kita jadi wadah yang bersih. Untuk Tuhan bertahta. Untuk Tuhan ada di tempat yang pertama. Ya, Tuhan tidak mau hanya jadi alternatif saudara. Ya, Tuhan tidak mau hanya jadi cadangan saja. Tapi Tuhan mau jadi di tempat yang pertama dalam setiap kehidupan kita. Ya. Melalui firman ini, saya berdoa saudara bisa benar-benar memprioritaskan Tuhan. Dari mana saudara ya? Dari yang pertama, dari waktu. Bagaimana kita bisa memprioritaskan Tuhan dalam waktu kita. Tetap cari Tuhan. Sesibuk apapun kita. Semua orang juga sibuk saudara. Tapi kalau kita prioritaskan Tuhan, kita cari waktu pasti ada. Ya, yang kedua, dari pikiran kita. Apapun langkah, apapun keputusan yang kita ambil, minta biar Tuhan yang pimpin. Minta Tuhan yang tetapkan setiap langkah-langkah dalam hidup kita. Masuk dalam rencananya yang sempurna. Yang ketiga, hati kita saudara. Kemana hati kita tertuju, kemana kita memprioritaskan sesuatu, kesitulah arah kita akan melangkah. Minta Tuhan yang bereskan. Minta Tuhan yang bersihkan setiap hati kita. Ya, pagi hari ini dengan firman ini saudara, saya berharap di tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru dalam setiap kehidupan kita, kalau kita prioritaskan Tuhan, pasti saya percaya Tuhan juga memprioritaskan setiap kehidupan kita. Tuhan pasti bawa kita masuk dalam rencananya yang ajaib. Ya, saya mau tutup dengan hal yang terakhir saudara. Kembali ke Matius 6 ayat 33. Ya, berkatnya apa ketika Tuhan jadi prioritas? Ya, ayat 33 ini saudara merangkum semuanya. Tadi kan dikatakan ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Kita belajar tentang bagaimana memprioritaskan Tuhan. Bagaimana menempatkan Tuhan jadi yang terutama, menjadi yang segalanya dalam kehidupan kita. Tapi ayat ini juga saudara tidak lupa membahas tentang berkatnya. Saudara. Berkatnya apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di tahun yang baru ini, saya percaya berkat-berkatnya akan ditambahkan kepada setiap kita kalau kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Ya, firman ini satu kesatuan saudara. Firman ini tidak bisa dipotong di tengah, ya, dan satunya tidak terjadi, bukan seperti itu. Tapi saya percaya, ya, firman Tuhan pun berkata, firman yang keluar daripadaku gak akan kembali dengan sia-sia. Dan salah satunya adalah firman ini saudara. Kalau kita sudah mencari Tuhan, kalau kita sudah memprioritaskan Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya, saya percaya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apapun yang jadi kerinduan hatimu, Tuhan bisa jawab. Ya, berkat ilahi penyediaan dari Allah akan diberikan dalam setiap kehidupan kita.
Perlindungan yang sempurna. Perlindungan sempurna ini bukan hanya dari mara bahaya saudara, tapi perlindungan yang sempurna ini juga menetapkan setiap langkah-langkah kita. Kenapa? Karena ketika kita berjalan dalam kehendak Allah. Ada perlindungan, ada jaminan yang dari Tuhan terjadi buat kita di tahun yang baru ini. Dan yang ketiga, saya percaya ketika kita prioritaskan Tuhan, kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya keberhasilan dan terobosan juga Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita prioritaskan Tuhan. Ya. Jadi mumpung masih awal tahun saudara, mumpung masih tahun yang baru, kita penuh dengan semangat dan harapan yang baru. Ayo letakkan Tuhan di tempat yang pertama. Ayo set kembali hidup kita. Coba kita lihat di tahun yang baru ini saudara, kalau kita memulai dengan yang ajaib bersama dengan Tuhan, prioritaskan Tuhan, nanti ujungnya akan seperti apa. Ya, saya rindu mendengar, saya rindu melihat setiap kesaksian demi kesaksian saudara ketika kita melandaskan semuanya dari prioritas utama yaitu Tuhan sendiri. Ya, saya percaya di akhir tahun akan sangat banyak yang ajaib terjadi dalam perjalanan kita di depan. Ya, dalam perjalanan kita di tahun yang baru ini saya percaya akan ada sangat banyak yang ajaib terjadi ketika kita memprioritaskan Tuhan menjadi yang terutama. Ya, jadi firman Tuhan hari ini berbicara bahwa ayo prioritaskan Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur semuanya. Saya percaya kalau Tuhan diletakkan di tempat yang sebenarnya saudara, di tempat yang terutama, semuanya akan Tuhan atur, akan Tuhan selaraskan. Ya, yuk mari kita ambil waktu sejenak untuk kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari minta biar Tuhan yang selaraskan semuanya dengan kehendaknya. Kalau engkau streaming dengan keluargamu, ayo ajak keluargamu bergandengan tangan. Kita mau menetapkan untuk Tuhan yang jadi prioritas buat keluarga kita. Ya, yuk kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Ucap syukur Tuhan karena Kau ajarkan kami untuk memulai tahun yang baru ini dengan prioritas yang benar. Kami percaya Tuhan ketika kami memulai dengan prioritas yang benar, hasil akhirnya juga Engkau yang akan tetapkan. Engkau yang akan berikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya kalau kami memulai dengan Engkau, menjadikan Engkau sebagai yang pertama Tuhan, yang terutama dalam segala hal kehidupan kami, maka hal-hal yang lain akan menemukan tempatnya yang terbaik. Percaya Tuhan, ini kami datang dengan keluarga kami mau memulai semuanya bersama dengan Engkau. Kami mendedikasikan tahun baru ini Tuhan, tahun yang baru ini, semuanya untuk Engkau. Menjadi tempat yang pertama Tuhan, menjadi prioritas yang terutama. Kami mau memulai tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Dan kami percaya langkah-langkah kami di depan, hari-hari kami di depan, apapun yang kami jalani tahun yang baru ini, Engkau yang akan tetapkan semuanya. Dan kami akan tutup tahun yang baru ini bersama dengan Engkau nanti di akhirnya Tuhan. Percaya tahun 2026 ini bukan hanya tentang tahun berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, tapi tahun di mana Engkau menjadi prioritas yang terutama. Dan kami akan melihat kuasa-Mu yang nyata sempurna terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami semuanya Tuhan. Mari meteraikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar termeterai atas setiap hati kami. Biar firman-Mu ini jadi rema yang mendasari hari-hari kami di depan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada benih firman apapun yang dapat dicuri oleh iblis. Tidak ada rema apapun yang bisa diambil, bisa digantikan dengan penyesatan dan lain sebagainya. Tapi kami percaya biar firman-Mu, hanya firman-Mu Tuhan yang jadi nyata atas setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini, biar semuanya termeterai di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Biarlah setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu sudah dengarkan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur bagi BMC, ingin memberikan persembahan, kami persilakan ada nomor yang tertera di layar. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan, mari persembahkan yang terbaik di awal tahun 2026 ini. Dan ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu, mulai minggu depan yaitu 11 Januari 2026 kita kembali ibadah secara onsite di ITC Kosambi Blok H1H2 Kota Bandung di lantai 2. Jadi bagi Bapak Ibu mari kembali kita isi rumah Tuhan dengan kehadiran kita. Datang tepat waktu, kita akan mulai jam 8.30. Begitu juga dengan ibadah PDAOC besok Seninnya yaitu 12 Januari juga akan dilaksanakan atau diadakan secara onsite. Dimulai 17.30 sore waktu Indonesia bagian Barat, dan mari sama-sama kita mengawali tahun ini untuk beribadah bersama-sama secara onsite kepada Tuhan. Dan mulai minggu depan juga berarti setiap kegiatan secara onsite itu akan sudah dimulai. Jadi mari tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Dan buat Bapak Ibu juga kami ucapkan selamat tahun baru. Biarlah tahun yang baru ini Tuhan memberikan hal yang baru juga di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih. Bapa, Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Ini di hari Minggu pertama di tahun 2026 Tuhan. Kami sudah mengucap ucapan syukur kami di hadapan dan persembahan yang sudah kami berikan kepada berhasil tangan-tangan yang sudah memenuhi Tuhan dan berkat daripada Tuhan Tuhan, kami mengucap syukur dan biarlah segala pujian kesembahan yang kami angkat di hadapan pagi hari ini boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau angkat kedua tangan kami dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dalam hidup kami. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai dengan selamanya. Kami mau menerima setiap berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Menjadi bagian setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah semuanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan pujian nama-Mu sekarang sampai selamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita kumpul kembali secara onsite. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.